Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast kita. Semoga yang lagi nonton atau dengerin dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu nih yang kayaknya nggak asing lagi buat mahasiswa. Terus bahkan mungkin tadi malam ada yang masih melakukannya, yaitu begadang sih. Aku yakin kalau ditanya siapa yang pernah begadang gara-gara tugas kuliah, pasti hampir semua mahasiswa ngelakuinnya nggak sih? Terus hari ini aku udah ditemenin sama teman-temanku. Boleh perkenalan kakak-kakak? Halo, perkenalkan nama saya Amri Asatwali Fatoni, biasa dipanggil Amri. Halo, aku Salwa Azara, biasa dipanggil Wawa. Halo, aku Raffi Kurnia Hadif, biasa dipanggil Raffi. Kira-kira begadang itu perjuangan demi nilai atau malah kebiasaan yang diam-diam merusak kesehatan? Sebelumnya aku mulai ya pertanyaannya teman-teman. Jujur siapa yang minggu ini sering begadang? Ayo. Aku sih. Kalau aku sih enggak. Oh ya kamu. Iya. Oke. Coba Amri dulu. Biasanya Amri begadang gara-gara apa sih? Kalau aku sih paling sering begadang ya karena ngerjain tugas sih. Karena deadline-nya tuh udah mepet banget gitu. Karena aku tipe orang yang sering ngerjainnya paling belakang mepet deadline gitu. Oke. Kayaknya bukan Amri aja deh. Nah, ini penyakit mahasiswa banget sih. Aduh, aku jadi bersih pendidikan. Kalau kamu gimana, Vi? Kombinasi sih, kadang ngerjain tugas dulu, baru main HP, kadang ya balik-balik. Nah, itu yang bahaya. Menurut aku, kadang bukan tugasnya yang banyak, tapi manajemen waktunya yang kurang. Iya sih, kalau dipikir-pikir tuh begadang tuh harus dikurangi. Menurut kalian kenapa mahasiswa tuh identik dengan kata begadang? Ya, karena aktivitasnya banyak, kayak kuliah, organisasi, belum lagi kegiatan yang lainnya. Ya, apa ya, kayak belum kalau dosennya ngasih deadline tugasnya itu kayak seminggu ini gitu. Jadi kayak mepet banget gitu kan, jadi bikin sering begadang gitu. Iya. Nah, itu yang sering terjadi sih. Kadang itu satu tugas belum selesai, udah ditambah satu tugas lagi. Akhirnya waktu istirahat kita tersita. Tapi menurutku ada juga yang begadang bukan karena tugas aja. Betul, kadang kebiasaan aja, kayak sebenarnya udah ngantuk tapi masih sering scroll media sosial gitu. Atau nonton satu episode, terus lanjut episode selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas dampaknya ya. Kalian pernah nggak sih ngerasain efeknya begadang itu apa? Oh, untuk efek begadang sih pernah sih. Kalau aku pas lagi di kampus ada kelas tuh kayak susah fokusnya. Apalagi kalau dosennya nerangin ya, badannya itu di kelas tapi pikirannya udah kemana-mana. Kalau aku sih biasanya gampang ngantuk, terus badan lemes, ya intinya badannya jadi nggak enak gitu loh. Makanya tidur itu biasanya tuh buat kebutuhan, bukan sekedar istirahat biasa. Kadang mahasiswa itu menganggap begadang itu hal biasa nggak sih? Padahal kalau terus-terusan kan itu bisa berdampak sama kesehatan ya. Sekarang pertanyaan menarik nih. Kalau begadang demi nilai bagus, menurut kalian baik nggak? Ya kalau sesekali mungkin masih bisa dimaklumin aja ya. Aku setuju sih, kadang ada sesuatu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Tapi kalau setiap minggu begadang, menurut aku itu bukan lagi perjuangan, tapi kebiasaan yang perlu diperbaiki nggak sih? Menarik sih. Ya karena percuma juga gitu, kayak nilainya bagus tapi badan kita jadi nggak kerurus. Benar. Kadang itu apa ya, terlalu fokus untuk mengejar deadline itu sampai lupa menjaga kesehatan kita. Padahal kalau sakit juga malah kita nggak bisa ngikutin waktu mata kuliah, itu nggak sih? Nah, sekarang aku minta tips dari kalian nih, gimana cara supaya biar nggak begadang terus-terusan? Kalau aku biasanya bikin daftar prioritas tugas dulu, jadi tahu mana tugas yang harus diselesaikan, mana yang ditunda dulu.
Kalau aku orangnya tuh nggak suka menunda pekerjaan sih, karena aku tuh gampang tergoda. Jujur banget ya. Ya karena aku sekarang mulai membatasi penggunaan HP sih pada malam hari gitu kan. Karena ya yang bikin apa susah tidur itu bukan tugas tapi karena sosial media. Wah, ini banyak merasa yang tersindir juga. Nggak terasa obrolan kita udah sampai di penghujung podcast. Dari diskusi hari ini, jadi tahu kalau begadang memang sering terjadi di kalangan mahasiswa. Kadang karena tugas, kadang karena kebiasaan ya. Bahkan kadang karena sulit mengatur waktu. Tapi yang perlu diingat, kesehatan tetap harus jadi prioritas. Jangan sampai dan menyelesaikan tugas kita malah mengorbankan jadi tubuh diri sendiri. Sebelum ditutup, aku minta satu pesan singkat dari masing-masing narasumber. Dari Kak Amri dulu boleh? Kalau aku jangan tunggu deadline dulu baru ngerjain tugas. Oke. Kalau aku sih kayak atur waktu sebaik mungkin supaya tetap produktif tanpa harus sering begadang sih. Pada aku sih dan jangan lupa tidur yang cukup dan menjaga kesehatan aja sih. Terima kasih banyak untuk Amri, Wawa, dan Raffi yang sudah berbagi cerita pada pendapat hari ini. Semoga obrolan kita bermanfaat dan membuat teman-teman lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. One is the loneliest number that you'll ever do.